selamat siang. Jadi, kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap sengketa kontrak ekspor batubara PT Tanjung Bersinar Cemerlang dan arbitrase internasional. Next. Mungkin sebelum kami mulai, izinkan kami untuk perkenalan diri dengan saya sendiri, Hebron Yuniko Yaron. Dan saya Aldi Saji Carnevi. Baik, untuk yang pertama ada pendahuluan. Jadi di dalam era globalisasi dan perdagangan lintas negara yang semakin dinamis ini, kontrak ekspor-impor menjadi fondasi utama dalam menunjang hubungan ekonomi antar negara. Indonesia sebagai salah satu eksportir batubara terbesar di dunia, seringkali terlibat dalam perjanjian dagang internasional, termasuk melalui perusahaan seperti PT Tanjung Besinar Semarang ini. Namun, tidak semua hubungan dagang dapat berjalan dengan mulus. Perbedaan penafsiran kontrak hingga wan prestasi seringkali memicu sengketa, yang umumnya diselesaikan secara lewat forum arbitrase internasional sesuai kesepakatan dalam kontrak. Dalam salah satu kasus ini, PT TBC justru menganggap bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa justru merugikan kepentingan hukumnya. Lalu akibatnya PT TBC ini mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi menyoroti ketimpangan dalam akses keadilan terkait putusan arbitrase asing. Next. Lalu ada latar belakang kenapa kami mengambil studi kasus ini, Kak. Yang pertama itu PT Tanjung Bersinar Semarang sendiri ini merupakan perusahaan Indonesia yang menjalin kerjasama ekspor batu bara dengan berbagai perusahaan asing melalui perjanjian kontrak dagang. Dalam pelaksanaannya ini terjadi perselisihan karena pihak asing menuduh PT TBC melakukan prestasi atau pelanggaran isi kontrak. Misalnya seperti keterlambatan pengiriman, kualitas batu bara tidak sesuai, atau perbedaan penafsiran terhadap klausul kontrak. Berdasarkan kontrak, penyelesaian sengketa disepakati melalui arbitrase internasional, bukan pengadilan biasa. Next. Selanjutnya ada beberapa rumusan masalah yang sekiranya uh, akan kami jawab di materi ini. Yang pertama itu bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional di Singapura International Arbitration Center. Lalu yang kedua, apa alasan PT TBC mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase ke Mahkamah Konstitusi. Lalu yang terakhir, bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam permohonan uji materi pada PT TBC. Next. Nah, lalu di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama itu terjadinya sengketa dagang internasional. Jadi dalam hubungan ekspor dan impor, potensi terjadinya sengketa antar kedua belah pihak itu sangat besar, terutama jika terdapat perbedaan penafsiran kontrak atau wan prestasi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, dalam kasus ini, PT TBC muncul karena adanya dugaan pelanggaran kewajiban kontraktual oleh pihak asing dalam kerjasama ekspor batu bara. Lalu yang kedua, keterbatasan perlindungan hukum nasional. Jadi PT TBC ini mempersonalkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 yang mengatur bahwa pihak pemohon eksekusi tidak dapat mengajukan kasasi apabila permohonannya dikabulkan. Hal ini dianggap menimbulkan diskriminasi dan ketimpangan akses terhadap upaya hukum, sehingga PT TBC ini mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Lalu yang terakhir, ada penolakan uji material oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan PT TBC dan menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi karena mendukung asas finalitas dalam arbitrase sendiri. Lalu putusan ini memperkuat keberlakuan Undang-Undang Arbitrase tanpa adanya perubahan. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis undang-undang atau peraturan yang di yang berpotensi dilanggar. Yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yang dimana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lalu jika salah satu pihak, misalnya pihak perusahaan asing,
tidak melaksanakan isi kontrak, maka terhadap kewajiban kewajiban kontraktual. Dan yang terakhir, jika PT TBC tidak diberikan akses ke penyelesaian sengketa sesuai kontrak, ini juga dapat dianggap pelanggaran asas fakta saksan serpada. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UU AAPS, yang di mana pasal 66 mengatur bahwa putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia setelah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memenuhi syarat tertentu. Lalu, jika pengadilan menolak mengeksekusi putusan arbitrase asing tanpa alasan hukum yang kuat, maka dapat dinilai sebagai peningkaran terhadap kewajiban internasional. Lalu yang kedua ada pasal 70 yang dimana mengatur alasan pembatalan putusan arbitras antara lain jika putusan dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Lalu PTTBC merasa beberapa pasal ini membatasi atau merugikan haknya sehingga mereka mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Buat selanjutnya yaitu solusi hukum menurut jalur litigasi atau pengadilan, yang dimana permohonan pembatalan putusan arbitras internasional ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan pasal 70 UU nomor 30 tahun 1999 jika PT TBC menilai putusan arbitras melanggar prinsip ketertiban umum nasional atau memuat unsur ketidakadilan. Lalu selanjutnya, jika terdapat unsur wan prestasi yang substansial dan arbitras tidak berjalan adil, PTTBC juga dapat meminta agar pengadilan tidak mengesahkan eksekusi putusan arbitras. Namun karena perjanjian menyebut arbitras sebagai forum penyelesaian utama, maka jalur litigasi hanya dapat digunakan secara terbatas dan harus dibuktikan dengan argumen hukum yang kuat. Lalu yang selanjutnya, solusi hukum menurut non-litigasi atau arbitras dan mediasi. Yang pertama yaitu arbitras internasional, yang dimana jika dalam suatu kontrak antara PT TBC dan perusahaan asing telah disebut sebagai explicit klausul arbitras, misalnya melalui ICC, CIC, atau lembaga arbitras lainnya, maka arbitras adalah forum utama penyelesaian sengketa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitras dan alternatif penyelesaian sengketa. Lalu selanjutnya pasal 66 UU tersebut menyatakan bahwa putusan arbitras internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia dengan syarat tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Lalu yang terakhir, Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Kepres nomor 34 tahun 1981 sehingga wajib menghormati putusan arbitras internasional. Lalu yang kedua melalui mediasi atau negosiasi, di mana sebelum atau selama proses arbitras para pihak bisa memilih mediasi sebagai jalur damai karena biasanya dapat menghemat waktu dan biaya, serta tidak mengikat seperti arbitras, tetapi bisa dijadikan dasar penjanjian damai yang baru. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan, yang dimana sengketa kontrak ekspor batu bara antara PT TBC dan pihak asing mencerminkan persoalan mendasar dalam sistem arbitras internasional dan perlindungan hukum di Indonesia. Ketimpangan hak kasasi dalam proses eksekusi putusan arbitras internasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999
telah menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap hak kasasi konstitusional warga negara, khususnya terkait keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Untuk mengatasi persoalan ini secara menyeluruh, diperlukan solusi normatif melalui revisi undang-undang, pedoman teknis Mahkamah Agung, serta penguatan prinsip diskriminasi dalam sistem hukum. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.